Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi menyimak. Jika sebelumnya kita membahas definisi menyimak, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa submateri. Yang pertama adalah tahapan menyimak. Di tahapan menyimak menurut Stikland dan Dawson, yang pertama adalah menyimak berkala. Menyimak berkala ini terjadi pada saat sang anak merasakan keterlibatan langsung dalam pembicaraan mengenai dirinya. Jadi di dalam pembicaraan tersebut, si anak diajak langsung, artinya ada atau pembicaraan dua arah langsung, si pembicara dengan si pendengar. Anak ini berarti nanti ya seperti kalian bercerita kepada di dalam kelas atau bercerita di dalam kelas, maka anak-anak itu ditunjuk atau dilibatkan langsung. Jadi tidak usah memberikan contoh-contoh yang anak-anak yang ada di luar kelas tersebut. Kemudian yang kedua, menyimak dengan perhatian dangkal. Dalam hal ini, ketika proses menyimak, maka si pendengar mendapatkan gangguan atau selingan-selingan dari hal-hal atau di luar pembicaraan. Seperti ketika saya menjelaskan materi menyimak, tetapi di pertengahan penjelasan saya membahas hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan menyimak. Yang ketiga adalah setengah menyimak. Jadi setengah menyimak ini karena terganggu oleh kegiatan menunggu kesempatan untuk mengekspresikan isi hati serta mengutarakan apa yang terpendam dalam hati sang anak. Misal kalian dalam menyimak apa yang saya sampaikan ini, di pertengahan sudah ada hal-hal yang ingin ditanyakan, namun karena aturan di awal bahwasanya ada tanya jawab di bagian akhir, maka apa yang menjadi atau apa yang ada dalam isi hati kalian yang ingin ditanyakan belum kesampaian. Nah, di sini merupakan bagian atau masuk dalam ranah yang ketiga, yakni setengah menyimak. Kemudian yang keempat, menyimak serapan. Menyimak serapan ini karena sang anak keasikan menyerap atau mengabsorb hal-hal yang kurang penting. Hal ini merupakan penjaringan pasif yang sesungguhnya. Artinya di dalam proses menyimak suatu materi atau suatu bacaan dari awal hingga akhir, yang kalian lakukan itu bukan hanya menyerap hal-hal yang sifatnya penting, tetapi kalian juga menyerap hal-hal yang kurang penting seperti yang pernah kita alami ya. Terkadang kita menyimak itu tiba-tiba, yang namanya pikiran itu kan bermacam-macam, tiba-tiba dalam benak atau pikiran kita itu terlintas ide-ide, terlintas pikiran-pikiran yang lain yang tidak ada kaitannya dengan apa yang telah dibahas. Yang kelima adalah menyimak sekali-kali. Menyimak sekali-kali ini ada kaitannya dengan minat ya, lebih kepada minat. Jadi di dalam kegiatan menyimak ini, contoh saya membahas permasalahan laki-laki dan perempuan. Nah, tentu di dalam sebuah forum atau di sebuah kelas itu ada mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Ketika yang saya sampaikan berkaitan dengan hal-hal perempuan atau topik perempuan, maka minat sang atau mahasiswa laki-laki tentu lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya, ketika saya membahas hal-hal yang berkaitan dengan laki-laki, terutama ketampanan, sifat yang baik, berpakaian rapi, dan lain-lain, pastilah si perempuan yang akan memiliki minat tinggi. Yang keenam adalah menyimak asosiatif. Menyimak asosiatif ini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman pribadi sehingga dapat mengakibatkan sang penyimak benar-benar tidak memberikan reaksi terhadap pesan yang disampaikan sang pembicara. Ini seperti ketika si anak atau peserta didik diminta untuk menceritakan pengalaman pribadi atau hal yang dialami kemarin di depan kelas, maka teman-teman yang lain hanya menyimak. Namun berbeda jika ada teman yang menceritakan kisah sukses, itu pasti ada respon di situ. Atau
curhatan teman kalian atau mahasiswa A curhat ke mahasiswa B. Nah, ketika selesai curhat, maka si mahasiswa B akan memberikan semacam solusi. Oh, jadi kamu itu harusnya seperti ini. Oh, kamu tidak boleh melakukan hal itu karena itu tidak baik. Nah, itu akan ada respon. Ya. Jadi itu belum masuk dalam kategori asosiatif. Yang masuk adalah yang pertama tadi. Jadi ketika ada peserta didik bercerita di depan kelas, kemudian menceritakan hal-hal yang dilakukan di hari yang sebelumnya, nah si peserta didik yang lain hanya dapat mendengarkan tanpa ada reaksi apapun. Yang ketujuh adalah menyimak dengan reaksi. Kalau menyimak dengan reaksi ini sudah sering kali kita lakukan. Karena sebagai contoh dalam proses pembelajaran di kelas, contohnya ketika dosen menyampaikan materi, tentu di akhir sesi ada proses tanya jawab atau hanya sekedar memberikan komentar, entah itu komentar yang positif ataupun komentar yang dianggap negatif, namun sifatnya adalah membangun demi kebaikan si dosen tersebut. Itu berarti ada reaksi, ada timbal balik. Yang kedelapan adalah menyimak secara seksama. Menyimak secara sesama ini memang menyimak yang diharapkan oleh pembicara, karena dengan menyimak yang seksama, artinya si pendengar ini menyimak dengan sungguh-sungguh apa yang ada atau apa yang diinginkan oleh si pembicara. Yang kesembilan adalah menyimak secara aktif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan serta menemukan pikiran, pendapat, dan gagasan sang pembicara. Berarti di dalam sebuah materi yang disampaikan nantinya tentu ada hal-hal yang menjadi topik utama atau gagasan pokok pembicara yang mana itu merupakan pesan moral juga sehingga dapat disimpulkan oleh penyimak. Nah, itu. Selanjutnya adalah proses menyimak. Menurut Logan dan Loban, ini ada 5. Yang pertama tahapan atau tahap mendengar, yang kedua tahap memahami, yang ketiga tahap menginterpretasi, yang keempat tahap mengevaluasi, dan yang kelima tahap menanggapi. Ini harus kalian lakukan ya nanti ketika menjadi guru, karena ini sebuah proses itu berarti ada mulai dari awal sampai pada akhir, atau nanti dapat disimpulkan menjadi 3 bagian pokok, yakni pra menyimak, menyimak itu sendiri, serta pasca menyimak. Nah, yang pertama adalah tahap mendengar. Mendengar dalam tahap ini kita baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara. Artinya hal-hal baru misalnya dalam pembicaraan atau topik kalian belum memahami Omnibus Law. Nah itu Omnibus Law itu kan kalian saya rasa masih minim pengetahuan, sehingga itu akan menjadi hal yang baru. Sebelumnya belum pernah dengar, atau membahas pembelajaran daring ataupun luring. Karena apa menjadi hal yang baru? Karena sebenarnya yang kalian pahami adalah online dan offline. Nah, itu merupakan bahasa asing. Ketika menjadi hal yang baru seperti daring dan luring, itu kalian akan mendapatkan hal yang mulai dari nol, artinya sebelumnya belum pernah mendengar. Itu tahap mendengar yang pertama. Kemudian tahap memahami. Ini lanjutan daripada tahap pertama. Setelah kita mendengar, maka ada keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami apa yang didengar tersebut. Jadi Omnibus Law itu seperti ini ya, penjelasan yang panjang tadi. Nah, kemudian kamu pahami, oh memahami Omnibus Law itu seperti itu. Kemudian, oh, daring itu berarti sama sebenarnya dengan online, namun dalam hal bahasa yang berbeda. Kalau online itu bahasa asing atau bahasa Inggris, sementara daring itu sudah dijadikan bahasa Indonesia atau dibahasa Indonesia kan, bahkan sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, yang artinya adalah online juga atau dalam jaringan.
Selanjutnya adalah tahap menginterpretasi, yakni penyimak yang baik, yang cermat dan teliti, belum puas kalau hanya mendengar. Ya. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah bisa jadi menanyakan atau mencari info lain yang mana di dalam penyampaian materi yang disampaikan tadi masih ada kata-kata yang sifatnya tersirat ya. Terkadang orang itu menggunakan beberapa bahasa asing ya dalam menyampaikan materi bahasa asing atau bahasa hukum terutama ya. Bahasa hukum itu memang ada yang susah dipahami ya, termasuk bahasa asing itu juga susah ya. Jadi contoh kalian bercerita kepada teman kalian, negara kita ini apakah sudah masuk resesi ya? Oh, belum ya. Resesi di sini kan orang yang tidak tahu atau tidak paham itu kan akan merasa apa itu ya? Yang dibahas itu apa? Nah, justru yang ingin kalian bahas itu malah menjadi hal yang tidak menarik karena pendengar itu tidak paham. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Jadi ketika nanti kalian menjelaskan atau bercerita ya, istilahnya bercerita kepada peserta didik tingkatan rendah dan tingkatan tinggi, itu hal yang berbeda. Jangan disamakan. Jadi ketika mengajar kelas rendah, kalian itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Jangan ya keren itu boleh, tetapi kalau merasa sok keren itu yang kurang bagus juga. Anak kelas 1 diajak berbahasa asing, ya kan kurang keren juga akhirnya. Ya memang menurut Anda keren, tetapi menurut pendengar itu malah menjadi tidak keren. Nah, ini yang perlu dipahami. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap mengevaluasi. Setelah memahami atau dapat menafsirkan, atau tahap yang ketiga tadi, menginterpretasikan, penyimak mulai menilai atau mengevaluasi. Jadi, oh ternyata hasil undang-undang atau RUU yang baru ini dampak positifnya itu seperti ini. Dampak negatifnya itu juga ada. Berarti mengevaluasi ini tidak harus dari segi hal yang positif, tapi hal-hal yang negatif pun juga harus dievaluasi. Jadi sudut pandang yang berbeda, tentu sudut pandang yang positif dan sudut pandang yang negatif. Jadi seperti itu. Kalau kita hanya dari sisi negatifnya saja, berarti kita akan merugikan apa yang telah direncanakan tadi atau RUU rancangan undang-undang tadi. Tetapi kalau dari segi positifnya, ya pasti adalah hal-hal yang bermakna atau menguntungkan hasil RUU itu. Yang kelima adalah tahap menanggapi. Tahapan ini merupakan tahap terakhir ya, tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Ini penyimak itu menyambut, mencamkan, dan menyerap. Ya. Menyerap ini yang penting. Gagasan yang telah disampaikan. Jadi tahap menanggapi ini ada timbal balik ya, timbal balik. Bukan hanya menyerap ya. Kalau menyerap itu kan minim ya, karena tidak ada aktivitas lain. Kecuali setelah diserap, kemudian dituangkan lagi dalam bentuk tulisan, nah itu akan lebih bagus. Artinya, dalam tahap menanggapi ini, setelah pembicaraan selesai atau materi selesai, kalian itu tahap yang paling minim adalah menyerap apa yang telah disampaikan. Namun, tingkatan selanjutnya adalah kalian harus membuat semacam resum atau rangkuman, yakni kaitannya dengan tahapan menulis ini. Makanya masing-masing tahap atau keterampilan dalam menyimak itu adalah keterampilan yang berkaitan dengan keterampilan menulis. Mungkin itu yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan faktor ya, faktor yang mempengaruhi menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.